Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laode Abdul Razak dengan stambuk G2M122007. Program Pascasarjana Ilmu Perikanan Universitas Halu Oleo tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul IMTA with Gracilaria vermiculophylla, Productivity and Nutrients Removal, Performance of the Seaweed in a Land-Based Pilot Scale System, atau IMTA dengan Gracilaria vermiculophylla, produktivitas dan penghilangan nutrisi kinerja rumput laut dalam sistem skala percontohan berbasis lahan oleh Maria H. Abreu, Rui Pereira, Charles Yares, Alejandro H. Bachmann, Isabel Sousa Pinto. Pendahuluan. Secara global, aquaculture terus berkembang dengan pertumbuhan cepat pada sektor penghasil organisme pangan. Pada tahun 2006 sudah menyamai perikanan tangkap dalam pasokan ikan dunia. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan untuk produksi aquaculture mulai melambat. Hal ini dikarenakan peningkatannya kekhawatiran publik tentang praktik aquaculture dan kualitas air, kekhawatiran tentang organisme hasil rekayasa genetika, tapi masalah sanitasi juga menjadi persepsi bahwa aquaculture dapat merusak lingkungan, menyebabkan citra sosial yang agak negatif dari industri aquaculture. Aquaculture atau IMTA untuk mengubah monokultur menjadi ekologi, dan dengan demikian aquaculture yang lebih berkelanjutan sangat penting. Dalam IMTA, rumput laut mengasimilasi amonia, fosfat, dan karbon dioksida yang diekstraksikan ikan, mengubah mereka menjadi biomasa berpotensi berharga. Dengan pengolahan ini, limbah bisa disirkulasikan kembali ke kolam ikan atau dibuang tanpa membahayakan lingkungan. Baik, pada gambar kita dapat lihat ilustrasi bahwa kolam ikan menghasilkan sisa feses. Kemudian sisa feses ini dimanfaatkan oleh tingkatan trofik yang ada di bawahnya, seperti kerang sebagai supplier makanannya. Kemudian sisa bahan organik tersebut akan diserap oleh rumput laut sebagai peningkatan nutriennya dalam melakukan fotosintesis. Dalam studi ini, kami berhipotesis bahwa produktivitas dan kinerja penghilangan nutrisi konsekuen dari biofilter rumput laut dipengaruhi oleh kepadatan budidaya dan aliran air, misalnya beban nutrisi dari sistem tersebut. Diharapkan kombinasi optimal dari faktor-faktor ini akan merubah sepanjang waktu karena variasi musiman parameter lingkungan, di mana skala penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk penerapan sistem skala komersial semacam ini. Metodologi penelitian. Pertama, sistem budidaya. 12 polietilen dengan kapasitas 1.200 liter, yaitu masing-masing berdiameter 1,5 meter. Kemudian tangkinya berwarna putih dengan transparansi cahaya sebesar 10%. Diatur untuk menerima aliran air, yaitu berupa campuran limbah ikan dengan air laut bersih, dan sedang digunakan untuk menumbuhkan rumput laut. Konsentrasi rata-rata dari nutrisi dalam air itu adalah 7,2 mg nitrat, 2,2 mg total amonia, dan 1,8 mg liter ortofosfat selama 9 bulan percobaan yang berlangsung. Aliran air disesuaikan secara manual untuk setiap tangki, dan rumput laut terus bergerak konstan melalui udara diffuser ditempatkan di bagian bawah tangki. Ini membantu memaksimalkan paparan rumput laut terhadap cahaya dan nutrisi di dalam air. Air limbah yang lebih bersifat dari tangki dialirkan kembali ke dalam saluran sistem budidaya ikan. Di sini kita dapat lihat bahwa
eh, air yang berada di dalam kolam disedot, kemudian dimasukkan ke dalam wadah-wadah pemeliharaan rumput laut. Kemudian air yang berada di dalam wadah rumput laut ini dianggap sudah bersih, kemudian dialirkan kembali masuk ke dalam kolam pemeliharaan ikan. Baik, selanjutnya parameter lingkungan. Suhu air dipantau selama penelitian. Untuk setiap kondisi aliran air, terdapat 2 sensor. Disetel terus-menerus sehingga suhu merata tiap jamnya. Intensitas sinar matahari juga dipantau. Setiap minggu melalui siklus pengukuran harian, jumlah dan cahaya dan radiasi itu terdaftar dengan sensor cahaya bola. Tindakan ini selalu dikaitkan dengan pemantauan fotosintesis, dan karenanya selalu diambil saat cerah hari. Salinitas kadang-kadang juga diukur, terutama pada saat hari hujan, dengan sensor multiparametrik. Seminggu sekali dilakukan pemantauan kadar pH air pada waktu yang berbeda, yaitu pada saat subuh hari, pagi hari, siang, dan setelah matahari terbenam atau malam hari menggunakan pengukur pH portable. Selanjutnya, percobaan pendahuluan dilakukan untuk menentukan yang terbaik pada tebar Glacialia vermiculophila yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil tersebut, digunakan 3 pada tebar pada induk percobaan, yaitu 3, 5, dan 7 kg per meter. Ini diuji di bawah 2 aliran, yaitu 100 liter dan 200 liter per. Kinerja eksperimental dari sistem sepanjang waktu diikuti untuk mengevaluasi pengaruh fluktuasi musiman alami dari cahaya dan suhu pada pertumbuhan ganggang dan penguraian nutrien. Setiap periode percobaan terdiri dari 4 minggu, 1 aklimatisasi, dan 3 minggu pengumpulan data. Untuk masing-masing tank, untuk meminimalkan efek tank, antara setiap periode, tangki dikosongkan dan dibersihkan. Selanjutnya, perhitungan parameter pertumbuhan. RGR rumput laut di dalam tangki ditentukan oleh rumus RGR sama dengan ln FW kurang ln IW dibagi T dikali 100, di mana FW berupa bobot segar akhir dan IW bobot segar awal, kemudian T adalah lama pemeliharaan. Selain itu, produktivitas tangki dihitung dengan persamaan G dW meter WK sama dengan 0,17 dikali FW kurang IW dibagi 1,5 meter, di mana WK singkatan dari minggu. 0,17 adalah proporsi berat garing terhadap berat segar dalam rata-rata 50 sampel, dan 1,5 meter adalah luas tangki. Analisis jaringan karbon dan nitrogen. Sampel Glacialia vermiculophila dikumpulkan dari alam yang sama digunakan untuk menyamai tangki 1200 liter dan dianalisis untuk kandungan karbon dan nitrogen jaringan awal. Setelah 4 minggu dalam kultur, sampel diambil dari setiap kondisi percobaan. Semua sampel dikeringkan dengan oven 60 derajat Celcius selama 48 jam dan disimpan di tempat kering sampai waktu analisis. Di Universitas Connecticut Seward Marine Biotechnology Lab atau UConn, mereka disimpan dalam oven 40 derajat Celcius selama 24 jam untuk menghilangkan sisa kelembapan dan dianalisis untuk melihat kandungan jaringan karbon dan nitrogen total menggunakan CHNS/O penganalisis, yaitu seri 2 2400 Perkin Elmer AS. Karbon dan nitrogen terurai pada setiap kondisi eksperimental dihitung dengan menggunakan produktivitas dengan hasil dari analisis jaringan. Analisis statistik. Analisis statistik multifaktorial atau ANOVA digunakan untuk menganalisis pengaruh waktu atau acak 9 bulan pada tebar
tetap 3 tingkat dan aliran air tetap 2 tingkat. Pada RGR dan produktivitas Glasiralia vermiculophylla, hal yang sama juga dilakukan untuk menilai pengaruh faktor-faktor tersebut pada penyisihan karbon dan nitrogen kinerja sistem. Uji heterogenitas varian Cochrane telah diterapkan pada data. Perbedaan yang signifikan antara perawatan dianalisis a posteriori dengan tes Staden-Newman-Coles atau SNK dengan alfa sama dengan 0,05. Semua analisis statistik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak GMAV versi 5 EICC The University of Sydney, Australia, dilisensikan kepada Maria H. Abreu. Hasil parameter lingkungan. Periode percobaan ini yang paling berbeda dalam hal suhu dan jumlah jam dengan cahaya. Suhu rata-rata beresolusi antara 10,96 dengan standar deviasi 0,19 derajat Celcius dan 20,17 dengan standar deviasi 0,03 derajat Celcius. Tanpa perbedaan untuk kedua aliran air tersebut, nilai suhu ekstrim tercatat pada bulan Desember sebesar 7,3 derajat Celcius dan Juli sebesar 26,5 derajat Celcius. Radiasi rata-rata harian yang mencapai permukaan tangki di bawah sinar matahari yaitu serupa selama percobaan sebesar 1400 mikron-mol meter per detik, meskipun dengan nilai maksimal tertinggi di musim semi dengan musim panas yaitu 3000 mikron-mol per meter detik. Meskipun demikian, bahkan setelah waktu yang lama, hujan salinitas di dalam tangki tidak pernah turun di bawah 30 ppm dengan rata-rata pH permukaan air berosilasi antara 7,2 dan 8 mili. Performa pertumbuhan. Glasiralia vermiculophylla mampu tumbuh pada sistem IMTA sepanjang seluruh percobaan dan di bawah semua kondisi diuji. Kecuali Juni tahun 2009, pada 7 kg per meter tercatat pertumbuhan negatif. Baik, di dalam gambar kita dapat melihat bahwa pada saat bulan November awal penanaman pembibitan itu, kemudian Desember mulai terlihat pertumbuhan, Januari mulai pertumbuhan, Februari sampai Mei terdapat pertumbuhan, namun pada saat bulan Juni yang pada wadah dengan kapasitas 7 kg itu tidak terdapat pertumbuhan sama sekali. Sehingga ini menunjukkan bahwa dia mengalami pertumbuhan yang negatif. Selanjutnya pada bulan Juli hingga Agustus baru mulai menunjukkan pertumbuhan selanjutnya. Kandungan karbon dan nitrogen dan rasio C/N. Nilai jaringan nitrogen dari hasil alam Glasiralia vermiculophylla berosilasi antara 3,12% dengan standar deviasi 0,06 yaitu pada bulan April dan 5,27% dengan standar deviasi 0,25 pada bulan November. Kandungan N selalu meningkat setelah masa pertumbuhan selama 4 minggu pada sistem IMTA. Perbedaan dari 13% pada saat bulan April hingga 37% pada saat bulan Juli tercatat antara Glasiralia liar dengan Glasiralia yang terdapat pada IMTA. Sehingga Glasiralia yang berada di IMTA itu menghasilkan biomasa yang cukup tinggi, di mana dianalisis dengan ANOVA digunakan untuk mengevaluasi pengaruh waktu percobaan, yaitu mulai dari November, Januari, April, dan Juli. Dan aliran air per N masukkan pada kandungan N atau nitrogen akhir rumput laut menunjukkan kedua hal tersebut berpengaruh secara signifikan. Kandungan N jaringan terendah adalah terdaftar pada bulan April yaitu 4,58% dengan standar deviasi 0,30 pada wadah 3 kg per meter dengan kecepatan air 100 liter per hari, dan tertinggi di November 7,84% dengan standar deviasi 0,09 pada 5 kg per meter
dengan saluran air 100 liter per hari. Mengenai konten karbon, meskipun dengan sedikit peningkatan, tidak ada perbedaan besar yang ditemukan antara nilai-nilai populasi pada saat pembibitan dan biomasa sesudahnya setelah 4 minggu di dalam sistem IMTA. Ini selalu sekitar 30 hingga 33%. Pada rasio C per N beroscilasi antara 6,2 pada saat bulan November dan 9,6 pada bulan April di jaringan dari Glasiralia vermiculophylla liar. Setelah 4 minggu dalam sistem IMTA, jaringan Glasiralia memiliki rasio C per N rata-rata antara 4,1 pada saat bulan Januari tertinggi kepadatannya dan 6,2 pada saat bulan April pada wadah 3 kg per meter. Baik, rata-rata pertumbuhannya kita dapat lihat pada diagram di samping. Selanjutnya, pengurangan karbon dan nitrogen. Kapasitas penghilangan nutrisi dari Glasiralia vermiculophylla sistem terkait erat dengan kinerja pertumbuhan. Perbedaan besar yang ditemukan untuk menghapus C dan N disebabkan oleh interaksi dari 3 faktor yaitu SD, WF, dan TI dalam penelitian. Di mana pengaruh waktu yaitu TI pada tebar yaitu SD dan aliran air yaitu WF dalam kinerja pertumbuhan dan penghilangan unsur hara. Dari November hingga Februari, Glasiralia mengurai lebih sedikit nutrisi untuk periode itu. Pada tebar memiliki nilai penyisian nutrisi yang hampir sama dengan efek positif umum dari peningkatan aliran air. Itu nilai terendah diamati pada 7 kg per meter dengan aliran air yang lebih tinggi, yaitu 5,18 dengan standar deviasi 0,5 gram nitrogen per meter per bulan dan 21,05 dengan standar deviasi 2,2 gram karbon per meter selama 1 bulan. Hasil penghilangan nutrisi terbaik terdaftar antara April dan Agustus. Untuk Glasiralia vermiculophylla tumbuh pada 3 kg per meter tanpa memedulikan aliran air, yaitu 60,4 dengan standar deviasi 3,9 gram nitrogen per meter per bulan dan 347,8 dengan standar deviasi 17,8 gram karbon per meter per bulan. Dengan pada tebar ini, maka satu dengan kinerja pertumbuhan terbaik, Glasiralia vermiculophylla minimal nilai penyisihan hara di bawah aliran air terendah yaitu 17,73 dengan standar deviasi 0,3 gram nitrogen per meter per bulan dan 76,08 dengan standar deviasi 0,8 gram karbon per meter per bulan. Baik, selanjutnya kita bisa lihat pada gambar diagram berikut, di mana balok yang berwarna hitam merupakan nitrogen dan balok yang berwarna putih merupakan karbon. Pembahasan performa rumput laut. Glasiralia vermiculophylla mampu tumbuh dan menghilangkan unsur hara selama 9 bulan percobaan pada rumput laut skala percontohan sistem tangki biofilter. Hasil terbaik dicapai di stocking massa jenis 3 kg per meter. Pada kondisi ini, sistem rumput laut menghasilkan 0,7 dengan standar deviasi 0,05 kg per meter per bulan Glasiralia vermiculophylla. Itu biomasa yang dihasilkan bebas dari epifit dan mengurai 221 dengan standar deviasi 12,82 gram per meter per bulan dari karbon dan 40,54 dengan standar deviasi 2,02 gram per meter per bulan dari nitrogen. Selain suhu, cahaya memainkan peran utama dalam mengkondisikan ruangan kinerja Glasiralia vermiculophylla. Inilah parameter lingkungan penting yang biasanya paling banyak mempengaruhi pertumbuhan dan nutrisi penyerapan makroalga. Hasil yang diperoleh dalam pekerjaan ini berbeda dari yang dikemukakan oleh Matos et al.
tahun 2006. Tetapi terkonfirmasi bahwa Glasiralia vermiculophylla adalah spesies yang optimal untuk dimasukkan dalam sistem IMTA. Dalam keadaan ini, perbedaan itu yang ditemukan antara dua karya dapat disebabkan oleh eksperimental desain masing-masing studi yang termaksud perbedaan dalam durasi eksperimen, yaitu 3 bulan dibandingkan 9 bulan. Dalam penelitian kami, kepadatan tebar terbaik adalah 3 kg per meter, mencapai hasil yang lebih tinggi daripada yang dilaporkan dalam pekerjaan tersebut dengan kepadatan 5 kg per meter. Di sisi lain, efek aliran air tidak cukup berbeda untuk menunjukkan perbedaan dalam pertumbuhan kinerja Glasiralia vermiculophylla. Nilai tukar air dan dengan demikian ketersediaan nutrisi hanya relevan selama 2 bulan terdingin. Ini kemungkinan besar karena konsentrasi nitrogen yang tinggi, yaitu nilai rata-rata sebagaimana dimaksud dalam bagian 2.1 tadi. Hadir di dalam limbah tambak ikan sepanjang waktu. Analisis penghilangan nutrisi dari sistem skala percontohan. Kandungan protein kasar rata-rata dari pakan yang digunakan pada budidaya ini adalah 46,3%, yang setara dengan kandungan 7,41% nitrogen. Mempertimbangkan tingkat konversi pakan 1,5 dan 200 kg ditebar setiap hari ke ikan. Diharapkan beban N harian dalam limbah yang dihasilkan pada pakan sisa menjadi sekitar 4,9 kg. Dengan melakukan perhitungan sederhana, produktivitas rumput laut dan hasil rata-rata penghilangan nutrisi dari pekerjaan ini bisa kita dapatkan nilai berikut. Per tahun, sistem 12 tangki kami, yaitu 18 per meter, ditebar 3 kg Glasiralia vermiculophylla per meter persegi bisa menghasilkan sekitar 156 kg rumput laut. Biomasa ini akan menghilangkan 8,8 kg nitrogen. Jadi 18 per meter Glasiralia vermiculophylla dapat menyingkirkan 0,5% dari total muatan nitrogen limbah ikan. Untuk menghapus 25%, itu luasnya budidaya rumput laut akan meningkat menjadi 900 meter. Untuk mencapai 100% dari efikasi penyisihan nitrogen akan meningkatkan menjadi 0,36 hektar. Sebelum upscaling dari sistem, perkiraan ini dapat ditingkatkan melalui karakterisasi anggaran gizi yang sesuai, termaksud semua kemungkinan sumber variasi nutrisi yang beroperasi pada sistem. Selanjutnya, aplikasi biomasa. Biomasa Glasiralia vermiculophylla yang dihasilkan dalam sistem IMTA disaring untuk kualitas air agar. Selain metode ekstraksi baru dikembangkan dengan bahan ini, hasil awal menunjukkan peningkatan kualitas gel bila dibandingkan dengan yang diekstraksi dari Glasiralia vermiculophylla yang diambil dari alam liar. Kajian lebih lanjut akan membantu menyesuaikan kondisi budidaya agar, sehingga memenuhi fitur yang diinginkan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Biomasa Glasiralia vermiculophylla yang dihasilkan pada sistem IMTA terbukti memiliki kualitas yang sangat baik bagi sebagian orang hasil pengaplikasian. Agar bermutu baik, bahan pakan ikan, dan mungkin sebagai sumber MAA atau mycosporin seperti asam amino. Penelitian interdisipliner yang sedang berlangsung dan maju untuk mengoptimalkan proses untuk penggunaan ini dan untuk menemukan alternatif nilai tambah pada biomasa rumput laut. Produk kandungan rumput laut dalam IMTA juga dapat dimanfaatkan bagi kesehatan ikan budidaya. Selanjutnya, menyatukan seluruh aspek baik itu ekonomi maupun lingkungan, IMTA sangat penting untuk solusi pemangku kepentingan yang terlibat, baik itu ilmiah, komersil, manajemen, pembuat kebijakan.
Mereka berkomunikasi dan mengembangkan langkah-langkah nyata untuk mengubah aquaculture menjadi industri yang lebih berkelanjutan dan diterima secara sosial. Sekian dan terima kasih dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.